Shalom. Bagaimana kabar saudara? Coba tengok tangan, tengok kiri, saudara lihat wajahnya. Ya penuh sukacita karena kita ada di rumah Tuhan. Saudara, puji Tuhan, saudara. Sinode kita GBI, saudara, secara nasional, tahun ini, tahun 2025, mengambil tema besar khotbah, saudara, yaitu hidup berdampak melalui kebiasaan baik. Saudara, jadi tema besar tahun ini secara sinode, saudara, yaitu hidup berdampak melalui apa, saudara? Kebiasaan baik. Dan minggu yang lalu kita sudah belajar tentang ya tema-tema kecilnya. Yang pertama masih ingat saudara, minggu yang lalu apa tema kita? Untuk mewujudkan hidup kita berdampak melalui kebiasaan baik. Minggu lalu siapa yang datang? Semua datang ya? Kecuali Pak Rusli Atek ya. Saudara, masih ingat? Buka Alkitab saudara. Apa? Menjadi pribadi yang berdampak. Ya. Nah sekarang bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi pribadi yang berdampak? Maka kita lanjutkan minggu kedua ini yaitu saudara, kita harus mengembangkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Jadi tema kita hari ini yaitu mengembangkan kebiasaan baik. Yang terambil dari kitab Efesus pasal 5 ayat 15 mulai sampai ayat yang ke-20. Saya akan bacakan bagi saudara semua. Ya mungkin di layar bisa ditampilkan supaya saudara yang tidak bawa Alkitab sudah bisa bersama-sama ya merenungkan firman Tuhan ini. Dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 20 demikian firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, silakan next. Saudara, jadi tidak ada hal yang baik dalam kehidupan kita saudara, itu jadi dengan sendirinya. Ya, jadi sekali lagi saudara perlu tahu bahwa tidak ada perkara yang baik dalam kehidupan kita itu ujuk-ujuk atau terjadi dengan sendirinya. Saudara, semuanya perlu apa saudara? Dibiasakan dan dilakukan dengan secara terus-menerus atau konsisten. Kita bisa karena biasa. Jadi semakin sering kita biasakan, semakin melekat hal-hal baik itu ada dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi saudara, kebiasaan baik tidak ujuk-ujuk atau terjadi dengan sendirinya. Perlu ada satu proses secara konsisten. Saudara, baru itu akan menjadi satu hal yang melekat dalam kehidupan kita. Sehingga itu akan menjadi satu gaya hidup kita. Ada sebuah penelitian dikatakan di sana, selama 66 hari, kalau kita melakukan dengan terus-menerus tindakan atau perbuatan itu, maka itu akan menjadi gaya hidup kita. Jadi sekali lagi, selama 66 hari,
kalau terus kita lakukan terus-menerus, enggak seperti kapal selam, sewaktu-waktu udah muncul, sewaktu-waktu tenggelam, saudara. Enggak. Tapi terus-menerus secara kontinu, secara konsisten, maka itu akan menjadi gaya hidup kita. Ya, contohnya misalnya saudara, ini bapak-bapak atau semua yang ikut grup ABA. Saudara, memang ada yang sore hari, ada yang pagi hari. Tapi saudara, kebiasaan ini kita sudah berapa kali ya? Sudah berapa tahun ya? Pak Totong, mana Pak Totong? Nah, Pak Totong ini ketua grupnya ini ya. Sudah berapa tahun Pak Totong? 4 tahun ya. Kita sudah berapa kali khatam baca kitab Kejadian sampai Wahyu? 3 kali ya. Nah saudara, setiap pagi bangun tidur, apa yang kita lakukan saudara? Pasti saudara, sekarang ini kalau saya pakai ini saudara, karena apa? Di sini ada lampunya saudara ya. Dan tulisannya bisa apa? Diperbesar. Jadi kalau Alkitab sekarang ini kan kecil-kecil, matanya semakin hari semakin apa saudara? Ya, semakin kurang jelas. Jadi bangun pagi-pagi itu sekarang ini wah menolong sekali saudara. Ya bangun langsung saudara kamar mandi sebentar, kemudian langsung pegang Alkitab ini saudara. Dan kalau kita nggak melakukan hal itu saudara, sepanjang hari ada sesuatu yang hilang. Ada apa yang kurang ya? Ya saudara, jadi setiap hari itu sebentar dan itu menjadi otomatis saudara. Jadi bangun tidur ke kamar mandi sebentar, saudara, kemudian langsung saudara cari Alkitab saudara. Dan kemudian membaca 2 pasal. Kemudian membaca renungan tertentu di Alkitab itu saudara untuk menambah wawasan kita saudara. Dan itu terus-menerus menjadi gaya hidup saudara. Ya. Dan itu menolong sekali untuk kita bisa menjalani kehidupan kita. Yang hari-hari ini begitu banyak tantangan dan pergumulan. Nah disitulah kita akan mendapat kekuatan. Dan seringkali kita diingatkan, kalau kita mau berbuat sesuatu kita diingatkan melalui firman-firman itu. Sehingga setiap hari saya berkata, Tuhan terangi jalanku dengan firman-Mu. Supaya aku tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Tapi kami terus berjalan sesuai dengan rencana-Mu. Nah saudara, jadi sekali lagi, saudara, perkara-perkara yang baik yang terjadi dalam kehidupan kita itu sekali lagi perlu sebuah proses yang terus-menerus. Ya. Dan melalui firman Tuhan pagi hari ini kita akan belajar kebiasaan baik apa saja yang harus kita kembangkan dalam kehidupan kita sehingga pada akhirnya saya berdoa tahun 25 ini saudara, kita semua jemaat GBI Raja Wali akan memiliki dampak ya bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dalam artian dampak yang positif bukan negatif. Saudara, dampak yang positif, dampak yang baik, dampak yang memberkati, dampak yang membuat orang itu akhirnya juga akan mengikut kita percaya kepada Tuhan. Nah, yang pertama saudara, kita akan belajar kebiasaan apa yang harus kita kembangkan dalam kehidupan kita supaya kehidupan kita berdampak bagi orang lain. Yaitu yang pertama yaitu kita kembangkan kebiasaan menggunakan waktu. Kalau kita baca tadi saudara ya, kita baca dalam ayat yang ke-16, dikatakan di sana, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ya. Saudara, dikatakan hari-hari ini adalah jahat. Kita itu sedang melawan peperangan yang luar biasa, saudara. Oleh karena itu kita perlu sungguh-sungguh waspada. Sudah tahu bedanya enggak? Saudara berada di mall dan di medan perang. Tahu bedanya apa saudara? Kita saudara ketika di mall dan di medan perang. Bedanya apa saudara? Di mall saudara bisa berjalan dengan apa saudara? Santai, ngobrol, menikmati pemandangan mata kanan kiri, lihat sana lihat sini, ya sel itu saudara ya. Ya. Santai jalan-jalan saudara.
Tapi kalau di medan perang, saudara bisa begitu? Santai, tengok kanan, tengok kiri, duduk sebentar, ngamatin gitu bisa? Langsung saudara kepala saudara tembus. Perlu apa saudara? Perlu waspada, perlu perhitungan, nggak asal-asalan, perlu siap siaga. Nah saudara, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, dikatakan tadi bahwa kita diingatkan karena hari-hari ini adalah jahat. Dan untuk itu kita harus menggunakan waktu yang ada. Jangan kita sia-siakan waktu yang ada ini dengan perkara yang sia-sia. Karena kalau tidak saudara, maka begitu mudah kita akan, saudara, menyia-nyiakan waktu yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Waktu tidak akan pernah kembali, saudara. Waktu tidak akan pernah kembali. Kalau hari ini kita buang begitu saja, ya nggak akan kembali lagi. Yang kembali adalah penyesalan. Kenapa ya? Kok saya sia-siakan waktu itu? Saudara, oleh karena itu kita perlu waspada. Kenapa saudara? Hari-hari ini adalah jahat. Banyak pencuri waktu yang membuat kita terganggu. Maka kita harus menggunakan waktu dengan baik. Nah, bagaimana caranya kita menggunakan waktu dengan baik, saudara? Yang pertama-tama kita harus menggunakan waktu dengan baik, yaitu dengan tetapkan, saudara, prioritas. Ya. Menetapkan prioritas. Dan untuk itu buatlah daftar mana hal-hal yang harus dilakukan terlebih dahulu dan mana hal-hal yang dilakukan kemudian. Atau saudara, kita melakukan perkara-perkara yang memiliki dampak yang besar. Baru kita melakukan dampak-dampak yang lebih kecil. Kita membuat prioritas dalam hidup ini menggunakan waktu. Kalau enggak saudara, maka bisa berantakan. Maka segala sesuatu tidak akan pernah kita capai dengan sempurna, dengan baik. Kemarin saya mengunjungi salah satu, ini orang tuanya masih, ya, tapi anak-anaknya dia relakan untuk dibawa ke sekolah minggu. Alasannya terlalu sibuk dengan pekerjaan. Saya bilang kita harus punya prioritas. Ya, kita mau sibuk dengan pekerjaan tapi mengabaikan anak-anak kita. Tidak mengenal Tuhan, nggak pernah dididik untuk mengenal Tuhan dan takut akan Tuhan. Ya, saudara, ya, mungkin saat ini engkau tidak merasakan bagaimana dampak anak ini. Masih kecil. Tapi nanti kelak dia sudah berkumis. Kira-kira bisa enggak kau mau omongi, kau marahi, bisa enggak? Apalagi zaman sekarang ini loh saudara. Kadang-kadang saya itu sedih melihatnya. Anak membunuh orang tuanya. Ya. Anak membunuh orang tuanya. Kenapa saudara? Anak bisa membunuh orang tuanya. Saya percaya ini bukan ujuk-ujuk begitu. Ini mungkin karena salah asuh. Sejak kecil tidak pernah dididik untuk mengenal Tuhan dan takut akan Tuhan. Saya bilang cobalah. Masa hari Minggu juga harus bikin roti dan sebagainya. Berikan waktu untuk mengantar anak-anak. Nggak apa-apa, nanti ada guru sekolah minggu yang akan menjemputnya. Tapi saya bilang, ya kita orang tua harus bertanggung jawab. Jangan sampai memang kita berhasil dalam dunia usaha, tapi anak-anak kita menjadi jahat. Ya, menjadi jahat. Narkoba, terus apa saudara? Geng motor dan sebagainya. Kenapa? Di rumah tidak pernah dibentuk, tidak pernah didisiplin, tidak pernah dimarahi, nggak pernah diapa-apain. Hanya dikasih makan dan uang dan dicukupi kebutuhannya. Anak itu nggak hanya butuh masalah hal itu, tapi butuh manusia batiniahnya. Dan itu kalau kita punya waktu untuk bersama-samanya.
Saya kasih contoh saya komitmen, ya, sesibuk apapun, saudara, selama saya ada di kota Cirebon, saya akan mengantar anak saya untuk ke sekolah. Saudara, dan dalam perjalanan itulah saya bisa memberikan nasihat dan saran. Dan saudara, saya bisa mengarahkan apa yang harus dilakukan. Saya mengisi hidupnya dengan nilai-nilai kehidupan dari firman Tuhan. Dan saya bersyukur, saudara, saya melihat hasilnya sekarang ini. Saudara, dimanapun mereka berada, di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa, saya bersyukur sampai hari ini semuanya dalam keadaan baik. Nah saudara, jadi kita harus membuat daftar prioritas apa yang harus kita lakukan lebih dahulu. Jadi jangan asal-asalan. Sudah, enggak, buatlah prioritas. Apa yang saudara kerjakan dalam kehidupan saudara. Kalau saudara ingin rohani saudara bertumbuh, ya buatlah prioritas di hidup saudara. Kalau usaha saudara mau bertumbuh, buatlah prioritas dalam usaha itu apa yang harus dikerjakan. Sehingga saudara, ya apa yang kita rencanakan itu dari tahap demi tahap akan apa saudara? Tercapai, dilakukan. Tapi yang kalau asal jalan saja ya, wah saudara, kita nggak tahu di mana kekurangan kita, nggak mau di mana kelemahan kita. Oleh sebab itu saudara sekali lagi, buatlah daftar mana hal yang harus dilakukan lebih dahulu daripada yang lainnya. Kita juga harus berani untuk berkata tidak, saudara. Ini penting sekali. Seringkali orang timur itu, apa saudara? Sungkan atau enggak enak. Ya. Untuk ngomong enggak itu apa saudara? Enggak enak. Ya. Tetapi saudara, untuk hal ini kita harus berani berkata tidak kepada hal yang ditawarkan namun tidak urgent atau tidak penting. Saudara, pada suatu hari ada orang datang konseling, saudara. Hampir 2 bulan enggak salah, saudara. Enggak di rumah, enggak di gereja, saudara. Ya. Yang disampaikan ya itu saja. Dan saya sudah ngasih solusinya bagaimana caranya itu. Siap datang saya tanya, kamu cerita enggak berubah ceritanya. Itu saja. Saya tanya, kamu sudah lakukan enggak nasihat saya? Belum, saudara. Sekali, 2 kali, terus menerus, saudara. Dan kalau datang itu enggak sekedar 1 jam, 2 jam, saudara. Sampai saya capek, saudara. Sampai suatu hari datang lagi, saudara. Saya bilang, kamu sini lagi. Coba ceritakan, ada yang baru? Enggak om, ya gini ini aja. Kamu sudah lakukan? Belum, ya udah, ini terakhir kali. Jangan datang ke tempat ini sebelum kamu melakukan apa yang saya katakan itu. Ya, suruh baca Alkitab saja belum dibaca, saudara. Ya, sudah dibaca belum kitab Injil Yohanes, Mazmur, Amsal? Belum om. Ya udah, cukup sampai di sini. Ya, akhirnya sampai hari ini nggak pernah datang. Harus berani berkata tidak. Oleh sebab itu kita harus waspadai pencuri waktu. Apa itu pencuri waktu, saudara? Yaitu hobi yang berlebihan. Jadi kalau sudah punya hobi, saking sayangnya, saudara, kalau namanya hobi itu, saudara, ada orang yang hobi, saudara, benda-benda apa? Kuno, harganya ratusan juta juga dibeli. Ada yang mobil tua, harganya mahal juga dibeli. Ya, ada yang hobinya mancing, saudara. Urusan pekerjaan, rumah tangga ditinggalkan. Hanya untuk apa, saudara? Mancing. Karena apa? Katanya asik sekali kalau apa, saudara? Kalau apa? Ya suka mancing kalau ada apa? Gitu sudah ya. Wah itu
senang sekali gitu ya. Saudara, ada juga yang sekarang ini perlu kita waspadai. Ini saudara. Ya, ini nih perlu waspadai saudara. Karena ini seringkali membawa kita menyia-nyiakan apa saudara? Waktu. Bangun tidur, bahkan kadang-kadang saudara di YouTube itu ada disarankan. Ya karena apa? Ada orang hidup bersama apa saudara? Dengan HP. Sehingga kebakaran kasurnya saudara ya. Nah saudara, asik sendiri. Seringkali kalau kami makan ya berdua sama anak-anak itu, ya lihat saudara, di meja itu orangnya banyak, tapi lagunya Silent Night saudara. Tenang gitu saudara. Kenapa? Masing-masing dengan HP-nya saudara. Sehingga kita ambil komitmen kalau lagi makan, HP-nya diletakkan. Iya. Saudara, tapi kadang-kadang juga tergoda ya. Ada kling, kling, kling. Wah ini ada berita apa ini kok banyak kling-klingnya saudara ya. Nah saudara, dalam rumah tangga juga yang dekat semakin apa saudara? Semakin apa? Semakin jauh. Karena apa? Masing-masing saudara, baik di meja makan, di tempat ruang tamu, di tempat orang tidur, saudara, masing-masing apa saudara? Sibuk dengan HP. Nah, saudara, ini perlu kita waspadai. Ya. Tayangan atau tontonan yang sekarang masih drakor enggak ya? Masih ada enggak drakor? Masih? Masih nonton? Masih. Ya. Ada jemaat saudara yang punya seri itu 40 seri itu apa saudara? Saya pernah mau dipinjemin enggak lah. Enggak. Ya, 40 seri. Satu seri itu bisa 1 jam, 2 jam. Kalau 40 seri berapa jam saudara? Ya kalikan 40, apa namanya, kaset itu saudara ya. Ada yang punya seri, karena ceritanya cerita kerajaan masa lalu saudara. Ya, luar biasa. Ini juga perlu kita waspadai, karena kalau tidak saudara, ke gereja pun mau berdoa pun juga akhirnya apa saudara? Terganggu. Sehingga pada waktu zaman itu saudara ada ibu-ibu, ya istrinya pendeta saudara diajak besuk, mau pulang, ya jam siang gitu mau pulang, kenapa sih buru-buru pulang? Zaman itu ada Maria Mercedes apa saudara ya? Lagi seru-serunya kata, loh aduh saudara. Jadi kita antar duluan orang ini saudara, yang lainnya masih semangat untuk besuk saudara. Tapi ibu ini gak mau ketinggalan, lagi seru-serunya Pak Pur. Ya. Saya bilang ibu, apa sih yang kamu dapati melalui itu? Ya saya bisa nangis, bisa sedih loh lihat itu, saudara. Jadi hidupnya ditentukan oleh Maria Mercedes itu, saudara. Ya, diombang-ambingkan, emosinya naik turunnya, saudara. Ya. Saudara perlu kita waspadai. Oleh karena itu, saudara buatlah prioritas waktu. Susunlah saudara, sehingga saudara kehidupan kita akan ditata sedemikian rupa, sehingga kita tidak akan membuang waktu. Waktu itu kesempatan kita untuk melakukan sesuatu yang baik, tapi juga bisa waktu itu kita habiskan untuk perkara yang jahat, yang sia-sia. Saudara, kita punya musuh yang tidak pernah putus asa. Petrus mengatakan apa? Dia digambarkan seperti apa saudara? Singa yang mengaum-ngaum, berkeliling. Jadi enggak pernah berhenti, dia mencari orang yang dapat dimangsanya. Jadi kalau kita lengah, kita enggak waspada, maka kita akan menjadi makanan empuk bagi musuh kita. Sehingga kita akan membuat waktu yang Tuhan berikan itu menjadi waktu yang terbuang sia-sia. Padahal nanti pada waktu kita ketemu dengan Tuhan, kita diminta untuk apa saudara? Mempertanggungjawabkan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Itu yang pertama. Yang kedua saudara, kebiasaan apa yang harus kita kembangkan sehingga kehidupan kita akan berdampak untuk memberkati orang lain. Yaitu kebiasaan untuk meningkatkan diri. Dalam ayat yang ke-15 dan 17, saudara dikatakan di sana, karena itu perhatikanlah dengan apa saudara? Saksama. Bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif.
Ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah saudara dikasih Tuhan, mereka yang berusaha meningkatkan diri dan tidak terjebak dalam kepuasan. Saudara, diri yang akan menghambat kemaksimalan potensi hidup. Jadi saudara, orang yang mau berusaha untuk meningkatkan diri tidak akan terjebak dalam kepuasan diri. Sehingga dampaknya kita tidak menjadi orang yang maksimal ya dalam hidup ini, saudara. Sehingga akhirnya hidup kita tidak bisa berdampak bagi orang lain. Saudara, saya sangat tertarik dengan kata tadi, ayat yang ke-15. Ya, karena itu perhatikanlah dengan apa saudara? Saksama. Ya, next. Kata saksama itu mengandung arti benar, akurat, konsisten dan sempurna. Jadi maksudnya di sini kita dinasihati supaya kita jangan hidup sembrono seperti orang bebal, tetapi kita dinasihati supaya hidup kita itu benar, akurat, konsisten, sempurna, saudara. Artinya ya tadi, nggak sembarangan hidup, asal hidup. Karena apa? Dikatakan hendaklah ya perhatikanlah dengan saksama. Artinya kita harus punya hidup yang benar, akurat, ya, dan konsisten. Enggak mut-mutan, saudara. Kalau tanggal muda, moodnya apa saudara? Baik. Tanggal tua, moodnya kurang baik. Karena habis dapat gajian semangat. Tapi mendekati akhir bulan, lemes semua, saudara. Bukan seperti itu, secara konsisten, baik tanggal tua, tanggal muda, tetap konsisten. Hidup benar, hidup berdampak, hidup memiliki akurat. Ya. Dan untuk itu saudara diperlukan apa? Dibutuhkan evaluasi diri terhadap hidup yang telah kita lalui. Memperbaiki hidup saat ini dan meningkatkan kehidupan yang akan datang. Jadi perlu ada evaluasi diri yang dilakukan secara teratur untuk mengetahui di mana kita sudah baik, kurang baik, atau belum baik. Pernah enggak saudara berdiam diri sejenak, berpikir sebelum percaya Tuhan Yesus dan setelah percaya sama Tuhan Yesus. Kira-kira ada sesuatu yang berubah enggak? Pernah enggak saudara berpikir seperti itu? Merenungkan seperti itu. Itu namanya mengevaluasi diri kita. Semenjak saya orang Kristen, apakah perkataan saya itu begitu mudah mengeluarkan kata kebun binatang yang terkenal di Cirebon? Ya. Kalau di Jawa Timur beda kebun binatangnya. Lebih kecil. Apa saudara? Jangkrik. Jangkrik loh ini. Kalau di Cirebon, saudara, ya tahulah saudara. Ya. Sehingga pertama kali saya kaget ke Cirebon, saudara. Saya tinggal di Pakungan Dalam itu yang dulu ada jual roti bakar di itu kan gang sana itu ada teman saya namanya Leo, saudara. Saya tinggal di rumahnya itu, di depannya itu ada anak main kelereng gitu. Enggak apa-apa gitu, kiri lu, gue bilang. Langsung panggil, Dek, sini Dek. Ya, itu siapa Dek? Nah, disebut namanya siapa gitu, lupa saya. Tadi bilang apa aku? Kiri, itu kiri enggak? Bukan, jangan bilang begitu, itu manusia seperti kamu. Kamu dibilang kiri mau enggak? Gimana aja saudara. Ya saudara, ini mungkin menjadi budaya, kadang-kadang saya heran juga saudara. Ya, tapi kadang ada orang yang enggak marah ngomong gitu. Di terminal saudara, dulu saya sering ke Sukabumi, naik di terminal ini.
Ketemu temannya, saudara. Shalomnya itu bukan shalom, bukan saja. Kiri lu, kemana aja nggak kelihatan, saudara. Bahasa pertama itu bahasa binatang, saudara. Marah bisa binatang, semuanya binatang, saudara. Ya. Bahkan ada majelis gereja, marah-marah juga mengeluarkan apa, saudara? Kebun binatang. Sampai saya geleng-geleng kepala. Ya. Dan untuk itu diperlukan, saudara. Coba suatu saat saudara renungkan. Saya sudah menjadi orang Kristen 10 tahun. Kira-kira ada sesuatu yang sudah baik, sudah berubah belum? Kalau belum, tanda tanya besar. Apakah betul-betul saudara percaya kepada Tuhan Yesus? Apakah saudara sudah bertobat dalam Kristus? Kalau belum, saudara, kasihan deh lu nanti, saudara. Ya, saudara setia ke gereja, saudara. Tapi aku nggak mengenal engkau. Kenapa? Ternyata kita hanya ikut-ikutan karena kita senang saja. Di gereja nyanyi-nyanyi nggak bayar. Iya, bayar sih ya, ada persembahan, saudara ya. Ya, ketemu teman banyak. Hanya senangnya itu, tapi hidupnya nggak pernah disentuh oleh Tuhan. Nggak percaya kepada Tuhan. Sehingga nggak pernah berubah. Karena memang tidak pernah mengevaluasi diri. Sepanjang tahun ini kira-kira apa yang saya lakukan ya? Apa saja yang saya buat, kesalahan-kesalahan apa? Pernah nggak saudara berpikir itu? Oleh sebab itu saudara perlu saudara ya supaya kehidupan kita itu benar dan akurat sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan sehingga kehidupan kita berdampak, perlu kita evaluasi diri kita, saudara. Dan selanjutnya perlu juga secara konsisten memperbaiki dan meningkatkan kualitas diri. Jadi jangan hanya mengevaluasi saja, tapi juga setelah tahu ya kita tingkatkan, saudara. Kita belajar dari orang-orang lebih dari kita. Dan kalau orang lain ngasih tahu kepada saudara, ya jangan marah, saudara. Ya, dikasih tahu ini loh sebaiknya begini. Ya. Ya, terima itu masukan, saudara. Kita belajar, saudara. Ya, sekarang ini kan di sini kita bisa memperoleh informasi apa saja, saudara. Ya, mau belajar main gitar, main piano. Anak saya Yesika itu, saudara, ya les sebulan di 3 negeri. Setelah itu dia apa, saudara? Lesnya di sini, saudara. Itu cara mengatur tangannya bagaimana, itu semua ada di sini. Ya, saudara. Dan saya juga coba lihat-lihat bagaimana mengatur sound system. Di sini juga ada yang melatihnya, mengaturnya. Jadi enggak ada istilah kita enggak bisa, sebetulnya sudah bisa di sini belajar. Nah, masalahnya kita mau enggak belajar. Ya. Jadi kita harus belajar untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas diri. Dan saran yang paling tepat dan baik untuk meningkatkan kualitas diri, kehidupan kita yang berkualitas, saudara, maka tidak lain, tidak bukan, yaitu dengan merenungkan firman Tuhan. Dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sehingga pada akhirnya, saudara, kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, saya berdoa dan saya berharap ketika saudara dengan setia dan tekun program Aba ini, saudara, saya berharap kehidupan saudara semakin hari semakin diubahkan karena sudah mengerti apa yang menjadi kemauan kehendak Tuhan. Sehingga kehidupan kita selaraskan, kita padankan dengan kehendak Tuhan. Sehingga saya percaya kalau ini menjadi gaya hidup kita, ini menjadi concern kita, saudara, maka saya percaya kehidupan saudara tidak akan sama dari hari ke hari. Akan ada satu peningkatan rohani, akan ada peningkatan kedewasaan saudara. Sehingga saudara yang dulunya begitu emosi, saudara akan menjadi orang yang sabar. Kalau dulu saudara suka marah, akhirnya menjadi pemarah. Sekarang menjadi ramah dan peramah. Kenapa, saudara? Kehidupan kita terus dibentuk dan dikikis, diproses dengan merenungkan firman Tuhan. Sehingga kualitas hidup kita terus ditingkatkan, kedewasaan rohani kita ditingkatkan.
Tapi kalau kita nggak suka merenungkan firman Tuhan, percayalah saudara, kehidupan kita tidak akan pernah berubah. Sebab apa saudara? Yang bisa merubah hidup kita itu apa? Siapa saudara? Firman Tuhan. Bukan suami, bukan istri saudara. Yang bisa mengubah hidup kita saudara, itu firman Allah. Kristus itu sendiri. Oleh karena itu dalam 2 Timotius 3, 16, 17 dikatakan di sana apa? Firman Tuhan itu sangat-sangat berguna. Sangat-sangat bermanfaat. Coba diketik 2 Timotius 3, 16, 17. Saudara, firman itu sangat berguna, bermanfaat. Karena berguna, bermanfaat saudara. Karena apa? Memperbaiki, menyatakan kesalahan, dan sebagainya. Dikatakan di sana. Bisa muncul? Steve, bisa dibantu itu? Saya mau tekankan di sini bahwa pentingnya saudara, Aba bukan sekedar hanya untuk ya ikut-ikutan, tapi betul-betul itu satu harus menjadi gaya hidup kita setiap hari. Karena apa? Dikatakan di sana segala tulisan yang diilhamkan Allah memang apa saudara? Bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17 dikatakan apa? Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah apa saudara? Diperlengkapi untuk setiap apa? Perbuatan baik. Jadi perbuatan baik ini disandingkan dengan firman Allah. Jadi enggak mungkin kita bisa berbuat baik tanpa kebenaran firman Allah. Oleh karena itu renungkan firman Allah. Dan melalui firman Allah itu saudara, kita akan terus diubahkan kehidupan kita. Kehidupan kita akan terus diubahkan, diperbaiki, ditingkatkan kualitas kita. Sehingga hidup kita tidak akan menjadi sia-sia. Dan bila hal ini dapat dijalani dengan konsisten, maka hidup kita akan semakin baik, benar, bahagia, dan berkenan kepada Allah. Dan yang terakhir, saudara, yang ketiga, kebiasaan apa yang harus kita kembangkan dalam kehidupan kita supaya kehidupan kita berdampak bagi orang lain, yaitu kebiasaan untuk mengucap syukur. Ayat 20 dikatakan di sana, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Saudara, kebiasaan baik lain yang harus kita latih adalah kemampuan untuk bersyukur dalam segala keadaan. Sebagaimana firman Tuhan katakan tadi, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu, saudara. Jadi pengucapan syukur ini, saudara, perlu juga kita terus kembangkan dan kita latih. Karena pada dasarnya untuk mengucap syukur itu bukan perkara yang mudah. Apalagi dalam situasi apa saudara? Situasi yang sulit. Situasi dalam pergumulan hidup ini. Yang sering muncul dalam kehidupan manusia ketika diperhadapkan dalam situasi yang sulit itu. Marah, bersungut-sungut, dan lain sebagainya. Kita akan lebih mudah untuk bersyukur ketika semuanya dalam keadaan apa saudara? Keadaan baik. Sehingga ketika anak kita lulus, yang kita keluarkan dari mulut kita apa? Puji Tuhan. Tapi kalau anak kita enggak lulus, kenapa enggak lulus? Saudara. Jadi kita dilatih, diminta untuk mengembangkan kebiasaan baik, yaitu dengan cara belajar untuk hidup mengucap syukur dalam segala sesuatu. Artinya hal yang baik atau buruk, menyenangkan atau tidak menyenangkan, menguntungkan atau tidak menguntungkan. Kita diminta supaya belajar untuk mengucap syukur. Apalagi dalam 1 Tesalonika 4 ayat berapa saudara? 17 dikatakan apa? Mengucap syukurlah senantiasa dalam segala hal karena itu adalah kehendak Allah.
Jadi mengucap syukur itu kehendak Allah, perintah Allah. Kapan kita mengucap syukur, itu ditulis dalam waktu yang terus menerus. Artinya tidak mengenal situasi dan kondisi. Kondisi baik atau tidak baik, kita diminta untuk belajar mengucap syukur. Saudara. Nah kalau kita lakukan hal itu, kita harus percaya saudara. Kita harus menyadari bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kita itu ada dalam agendanya Tuhan. Sudah percaya nggak firman Tuhan katakan, rambut kita dihitung oleh siapa saudara? Oleh Tuhan. Dan tak sehelai pun jatuh tanpa seizin dan sepengetahuan Tuhan. Jadi karena rambut kita jatuh, Tuhan tahu nggak? Tahu. Tuhan izinkan nggak? Izinkan. Jadi kalau ada masalah terjadi di dalam kita, Tuhan tahu nggak saudara? Tuhan tahu. Dan Tuhan punya agenda di balik semua peristiwa itu. Kalau kita membaca misalnya Yohanes 11, kisah Lazarus, keluarga yang sangat dicintai oleh Tuhan. Saudara, Maria Marta sudah memberitahu bahwa Lazarus sakit. Tuhan seolah-olah apa saudara? Nggak mau dengar. Bahkan dia kasih tahu sudah bahaya. Sudah bahaya penyakitnya. Tambah ditinggal. Saudara, kita jalan sana dulu aja. Sampai akhirnya apa? Mati. Saudara, ketika Marta dan Maria datang, penyakit ini akan bawa maut, tapi akan bawa kemuliaan Allah. Nah ketika Lazarus sudah mati dan dikuburkan, Marta ngomong, Tuhan sudah bau. Tuhan ngomong apa lagi? Sudah kukatakan kepadamu, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jadi kadang-kadang masalah itu Tuhan izinkan untuk apa? Untuk mendatangkan kemuliaan Allah. Nah kenapa masyarakat atau orang Kristen di Yerusalem dianiaya? Ternyata saudara, ketika Stefanus dibantai, dibunuh di rajam batu mati, dia berdoa. Ya, dia berdoa supaya rohnya diterima Tuhan, kemudian dia berdoa supaya Tuhan jangan tanggungkan semua ini kepada mereka. Seperti doanya Tuhan Yesus. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan akhirnya hasilnya apa saudara? Salah satunya adalah Saulus yang menyetujui melempari Stefanus dengan batu itu. Tapi ketika jemaat Tuhan di Yerusalem, di sana dianiaya, akhirnya tersebar. Dan akhirnya di Samaria dan Yudea, di sana ada orang-orang apa akhirnya? Ada orang-orang percaya. Ternyata saudara, penganiayaan terhadap anak Tuhan di Yerusalem, kemudian mereka terpencar ke Yudea, ke Samaria. Akhirnya melalui anak-anak Tuhan yang terpencar tadi, yang lari dari penganiayaan itu, di sana ada berita Injil dan ada jemaat, ada jiwa-jiwa dimenangkan. Artinya apa saudara? Segala sesuatunya Tuhan punya agenda. Ya, punya agenda. Bahkan pada saat Tuhan Yesus minta pada murid-muridnya ketika suruh memberi makan ya orang 4.000 orang laki-laki. Tuhan tanya, padamu ada apa? Ya, hanya ada berapa saudara? Ada roti, 7 roti. Dan beberapa ikan kecil, kalau sudah baca dalam kitab Injil Matius di sana. Saudara, Tuhan Yesus dengan 7 roti dan berapa ikan yang kecil-kecil itu, kemudian apa dikatakan? Ya, dia mengucap syukur. Dan apa yang terjadi saudara? Dia bisa ngasih makan 4.000 laki-laki, belum termasuk wanita dan anak-anak. Dan lebih berapa bakul saudara? 12? Baca nanti saudara. Matius 15. Ya, bukan 12, itu yang 5 roti dan 2 ikan. Ini 7 roti, hanya berapa ikan kecil. Sisanya berapa? 7 bakul.
bakul. Nanti dibaca saudara ya. Ya saudara, jadi di balik ucapan syukur itu ada apa saudara? Ada mujizat. 7 roti dan beberapa ikan kecil bisa ngasih makan 4.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Dan lebih 7 bakul. Jadi saudara, kita perlu mengembangkan ucapan syukur dalam hidupan kita, dalam situasi apapun juga. Sekalipun hanya sedikit dan muridnya berkata bagaimana kita bisa memberi makan begitu banyak orang. Di sini nggak ada toko, nggak ada restoran, nggak ada pabrik. Cuma ada 7 roti. Tapi diterima dengan ucapan syukur cukup untuk semuanya. Saudara, dengan pengucapan syukur ada mujizat Tuhan. Ada lagu katakan apa? Ada mujizat dalam bersyukur. Engkau Tuhan, imanku teguh. Ku menang bersamamu. Saudara, bersyukur ada mujizat, ada kemenangan. Saya percaya saudara, tidak ada masalah yang bisa menghancurkan hidup saudara selama engkau menerima dengan ucapan syukur. Mari kita beri bersama-sama, kita akan nyanyikan pujian ini. Kurnya saja. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku.